Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa atau biasa kita singkat dengan RPJM Desa atau RPJMDes. Sebagaimana pada materi-materi sebelumnya kita telah membahas terkait dengan hal ini, maka pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas lebih spesifik lagi terkait dengan penyusunan RPJM Desa itu sendiri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja. Nah, adapun alur penyusunan RPJMDes itu sendiri terbagi menjadi 7 alur atau 7 tahapan. Yang pertama adalah pembentukan tim penyusun RPJM Desa. Yang kedua adalah penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah pengkajian keadaan desa. Yang keempat adalah penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Yang kelima adalah penyusunan rancangan RPJM Desa. Yang keenam yaitu penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah penetapan RPJM Desa. Jadi mulai dari adanya pembentukan tim sampai pada penetapan RPJM Desa tersebut. Nah, baik, kita akan mencoba membahas satu persatu dari alur penyusunan RPJM Des ini. Yang pertama adalah pembentukan tim penyusun RPJM Desa. Nah, di sini kepala desa diangkat atau dimandat selaku pembina dalam hal tim penyusun RPJM Desa. Kemudian sekretaris desa itu bertindak selaku ketua tim. Dan yang ketiga yaitu ketua lembaga pemberdayaan masyarakat, yaitu selaku sekretaris dalam tim penyusun RPJM desa tersebut. Dan yang keempat yaitu anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kadar pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Nah, inilah yang dilakukan dalam hal pembentukan tim penyusun RPJM desa. Jadi kepala desa, sekretaris desa, dan ketua lembaga-lembaga yang ada di desa itu, serta anggota masyarakat yang ada di desa itu dilibatkan dalam hal tim penyusun RPJM desa. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu tahapan yang kedua yaitu penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Jadi apa yang direncanakan di desa itu harus senantiasa diselaraskan dengan perencanaan pembangunan yang ada di kabupaten ataupun di kota. Yang pertama di sini adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan kabupaten kota. Ini yang harus diselaraskan. Kemudian yang kedua adalah rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. Jadi harus juga diselaraskan dengan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. Yang ketiga adalah rencana umum tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Dan yang keempat yang harus diselaraskan itu dengan RPJM yang ada di desa, yaitu adalah rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten kota. Dan yang kelima atau yang keempat yaitu rencana pembangunan kawasan perdesaan. Nah, inilah yang harus diselaraskan dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengkajian keadaan desa. Nah, untuk menyusun ataupun untuk membuat rancangan RPJM desa itu maka harus dilakukan pengkajian keadaan desa. Kenapa? Karena ketika kita tidak melakukan observasi lebih awal terkait dengan apa kondisi, bagaimana potensi yang ada di desa, lantas kemudian kita menyusun atau merancang sebuah rencana pembangunan jangka menengah desa itu, maka bisa saja nanti hasilnya atau outputnya itu tidak produktif ataupun tidak berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Olehnya itu harus diadakan pengkajian keadaan desa. Nah, apa yang harus dilakukan adalah bagaimana menyelaraskan data desa. Kemudian yang kedua adalah penggalian gagasan masyarakat. Jadi masyarakat dilibatkan apa yang menjadi target, apa yang menjadi prioritas dalam di lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Kemudian selanjutnya adalah di tahapan yang selanjutnya itu penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Nah, hal-hal yang dilakukan yaitu berupa laporan hasil pengkajian keadaan desa. Jadi tadi di tahapan sebelumnya itu ada pengkajian keadaan desa. Nah, di sini di tahapan selanjutnya di penyusunan rencana pembangunan desa itu adalah bagaimana melaporkan hasil pengkajian keadaan desa tersebut yang melibatkan masyarakat, kemudian melihat kondisi yang terjadi dalam desa tersebut. Kemudian selanjutnya adalah rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa. Jadi
apa yang direncanakan dalam hal RPJM desa ini adalah senantiasa harus diselaraskan dengan visi dan misi yang ada di pemerintah desa tersebut, karena yang menjadi output dari visi misi itu adalah itulah juga yang menjadi tujuan dari adanya rencana pembangunan jangka menengah desa. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi rencana prioritas kegiatan itu dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian dilakukan pembangunan desa baik dari pembangunan SDM maupun pembangunan SDA atau sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di tahapan selanjutnya adalah penyusunan rancangan RPJM desa. Jadi di sini sudah mulai menyusun rancangan. Nah, apa yang dilakukan yaitu menyusun rancangan RPJM desa itu sendiri, kemudian membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM desa. Jadi apa yang telah disusun itu dibuatkan dalam bentuk berita acara. Nah, berita acara tersebut yang sudah dibuat oleh tim itu disampaikan kepada kepala desa sebagai laporan. Jadi penyusunan rancangan RPJM desa ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh tim. Selanjutnya di tahapan atau di yang selanjutnya itu adalah penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes. Nah, yang dilakukan di sini adalah bagaimana kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa sebagaimana yang telah dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, disinilah dibahas dan kemudian disepakati sebelum ditetapkan. Jadi dibahas, kemudian disepakati sebelum ditetapkan rancangan RPJM desa tersebut. Kemudian, musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes ini membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Nah, selanjutnya tahapan yang terakhir adalah penetapan RPJM desa. Nah, apa yang dilakukan di sini adalah kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Jadi di penetapan ini adalah bagaimana kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Kemudian yang selanjutnya adalah rancangan peraturan desa tersebut tentang RPJM desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Jadi dibahas oleh kepala desa dan disepakati bersama oleh dalam hal ini kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM desa. Nah, inilah beberapa tahapan-tahapan dalam RPJM desa itu sendiri atau dalam penyusunan RPJM desa. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini itu dapat menjadi informasi yang baru ataupun pengetahuan yang baru terkait dengan bagaimana alur ataupun penyusunan dari RPJM desa itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.